datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 066070. Jia Siwen berkata dengan tegas, orang itu hanya rekan kerja dengan wanita di sebelahnya, dan dia membawa wanita itu untuk membuka ruangan. Saya tidak perlu membicarakan seberapa serius masalah ini, kan? Ini, tapi kamu juga tidak bisa membuktikannya, kata pelayan itu dengan cemberut. Kamu harus melihat wanita itu mengantuk. Jia Siwen mengerutkan kening dan berkata, dia menjadi seperti ini setelah dibius. Jika Anda tidak bekerja sama dengan penyelidikan sekarang, jika ada yang tidak beres, Anda akan menjadi kaki tangan, mengerti? Pelayan itu memucat karena ketakutan. Dari mana dia tahu begitu banyak? Begitu dia mendengar bahwa dia akan menjadi aksesori, dia berani melindungi dirinya sendiri, dan segera berkata, Aku berkata, tapi aku bukan aksesori, jangan tangkap aku. Tenang, selama kamu mengatakannya, maka masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jia Siwen menghibur. Mereka ada di kamar 1206. Pelayan itu berkata dengan tergesa-gesa. Jia Siwen mengangguk dan berkata, kamu baik-baik saja, jangan khawatir, hal berikutnya tidak ada hubungannya denganmu. Setelah berbicara, Jia Siwen buru-buru berlari menuju lift, dan naik lift di sisi lain langsung ke pintu kamar 1206. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian gerakan di ruangan itu, dan semua suara di ruangan itu tertangkap di telinganya. Wu Yalin meletakkan Wang Qiaoan di tempat tidur dengan senyum menyeringai di wajahnya. Haha, Wang Qiaoan, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini, kali ini kamu akhirnya akan menjadi wanitaku, hahaha. Saat dia berkata, Wu Yalin mulai membuka ikatan pakaiannya. Dia merasa seolah-olah ada api yang membakar di perutnya, dan dia ingin merobek pakaiannya dan pakaian Wang Qiaoan sekarang. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Ketukan di pintu itu seperti baskom berisi air dingin yang mengalir ke kepala Wu Yalin, membuat Wu Yalin lebih sadar. Dia berkata dengan marah, sialan, bajingan mana yang telah melakukan hal buruk untuk Laozi. Dia berjalan cepat ke pintu dengan tubuh bagian atas telanjang, dan berteriak tidak sabar, siapa? Pengiriman. Jia Siwen dengan santai menemukan alasan dan berkata, sial, aku tidak memesan takeaway sama sekali, apakah kamu mengirimkannya ke tempat yang salah? Wu Yalin tidak ingin membuka pintu sama sekali, dan berteriak, saya tidak tahu, tetapi alamatnya tertulis di sini. Anda pertama-tama membuka pintu untuk melihat apakah barang itu milik Anda. Jia Siwen melanjutkan. Sungguh menyebalkan. Aku akan meneleponmu untuk mengadu nanti. Wu Yalin membuka pintu dengan tidak sabar, dan saat dia membuka pintu, dia melihat Jia Siwen berdiri di pintu dengan senyum di wajahnya. Wu Yalin tertegun sejenak, dan berkata dengan tidak wajar, kamu. Kenapa kamu di sini? Hehe, ternyata itu Guru Wu. Jia Siwen berkata sambil tersenyum, aku tidak berharap kamu membuka kamar di sini hari ini, sendirian. Ya, Wu Yalin berkedut, dan menjawab tanpa sadar. Bagaimanapun, Jia Siwen tidak bisa membiarkan Jia Siwen tahu bahwa dia membius Wang Qiaoan. Jika ini menyebar, bagaimana dia akan terlibat di sekolah di masa depan? Bahkan pamannya tidak bisa menjaga dirinya sendiri, lagi pula dia bukan satu-satunya manajer sekolah. Hehe, saya mendengar seorang teman mengatakan bahwa Guru Wu masuk ke hotel dengan seorang wanita cantik, jadi saya penasaran dan ingin datang dan melihat-lihat. Jia Siwen berkata sambil tersenyum, tapi saya selalu mengatakan bahwa Guru Wu adalah orang yang jujur. Guru, bagaimana mungkin melakukan sesuatu yang ilegal? Anda bilang iya. Ya. Senyum Wu Yalin sedikit kaku, dan dia tiba-tiba merasa bahwa Jia Siwen tidak lagi menyebalkan. Ngomong-ngomong, Guru Wu, bukan masalah kalau kita selalu berdiri di pintu dan mengobrol, ayo masuk dan mengobrol. Jia Siwen berkata dengan polos. Selamat tinggal. Wu Yalin buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, ini sangat tidak nyaman sekarang, aku akan pergi tidur. Tenang, jangan tunda tidurmu. Jia Siwen melambaikan tangannya dan berjalan langsung ke pintu. Hai. Wu Yalin ingin melangkah maju untuk menghentikan Jia Siwen,
Tetapi dia menemukan bahwa Jia Siwen telah menyelinap diam-diam seperti seekor loah, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Begitu Jia Siwen masuk ke kamar, dia melihat Wang Qiaoan yang sedang tidur di tempat tidur. Pada saat ini, Wang Qiaoan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Wu Yalin masuk ke kamar, wajahnya berubah, dia tahu bahwa semua ini pasti dilihat oleh Jia Siwen. Jia Siwen berbalik dan menatap Wu Yalin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Wu, mengapa Wang berbaring di tempat tidur Anda untuk tidur?" Melihat bahwa Jia Siwen telah menemukan kebenaran dari masalah ini, Wu Yalin berkata dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, "Guru Jia, Guru Wang adalah pacar saya. Masalah ini adalah rahasia. Sekarang setelah Anda mengetahuinya, maka saya akan memberi tahu Anda. Anda secara langsung, saya harap Anda tidak memberitahu orang lain, bagaimanapun juga, Qiaoan memiliki wajah yang kurus." Nada suaranya sangat mesra, jika orang yang tidak tahu mengira mereka benar-benar sepasang kekasih. Namun, Jia Siwen telah lama mengetahui wajah asli Wu Yalin, bagaimana dia bisa ditipu olehnya. Jia Siwen berkata dengan senyum tipis, "Guru Wu, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu apa-apa?" Melihat ekspresi di wajah Jia Siwen, hati Wu Yalin tiba-tiba menggembung. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia masih berpura-pura tenang dan berkata, "Ada apa, Guru Jia? Mengapa saya tidak bisa mengerti apa yang Anda katakan?" "Saya tidak mengerti, kan? Yah, saya akan mengambil Guru Wang untuk ujian sekarang. Saya pikir harus ada beberapa kejutan." Jia Siwen sengaja menekankan kata kejutan. Wu Yalin terkejut sejenak, memandang Jia Siwen dan berkata, "Apa yang kamu katakan?" Jia Siwen tersenyum dan berkata, "Saya baru saja melihat seluruh proses pengobatan Anda untuk Guru Wang." "Tidak mungkin." Wu Yalin kehilangan suaranya. Tapi dia langsung merasa ada yang tidak beres. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, "Saya tidak memberinya obat. Dia makan dan makan sendiri dan kemudian tertidur." "Oh, benarkah?" "Tidak peduli apa, hanya satu tes yang cukup. Sekarang obatnya belum hilang, sisa obat dapat dideteksi dari darah setelah tes. Prosesnya juga sangat sederhana." Jia Siwen tertawa sahut sambil tersenyum. Wu Yalin dengan cemberut berhenti di depan Jia Siwen dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" "Wu Yalin, aku benar-benar tidak menyangka kamu melakukan hal tercela seperti itu." Jia Siwen berkata dengan dingin, "Saya akan melaporkan masalah ini ke sekolah sehingga kepala sekolah dan semua guru dan siswa akan tahu bahwa Anda adalah sampah." Wajah Wu Yalin berubah drastis. Jika insiden ini benar-benar terungkap, maka reputasinya akan benar-benar hilang. Semua guru dan teman sekelas akan menjauh darinya. Waspadalah terhadapnya, dan dia tidak akan bisa terus bekerja di sini. Bab 67 Mata Wu Yalin menatap Jia Siwen, dan berkata dengan dingin, "Tidak, hal ini tidak boleh dikatakan. Ini bukan untukmu." Jia Siwen berkata dengan ringan, "Saya harus membuat semua orang waspada terhadap Anda, dan hal serupa tidak akan pernah terjadi lagi." Wu Yalin mencibir dan berkata dengan ringan, "Jia Siwen, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu keluar dari ruangan ini? Apakah kamu mengancamku?" Jia Siwen melirik Wu Yalin dan berkata, "Mengancammu? Tidak. Aku tidak mengancammu." Jia Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya memberimu nasihat. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan mati." Tidak perlu." Wu Yalin berkata dengan dingin, "Aku tidak akan pernah membuatmu merasa lebih baik tentang urusan hari ini. Aku akan membawanya pergi, apa yang bisa kamu lakukan?" Jia Siwen berkata dengan jijik. Dengan mengatakan itu, Jia Siwen akan mengambil Wang Qiaoan di tempat tidur. "Pergi, aku." Wu Yalin mengertakkan gigi. Dia merasakan gelombang kemarahan bergegas ke atas kepalanya. Dia mengambil asbak di sebelahnya dan menghancurkannya tepat di belakang kepala Jia Siwen. Jika asbak ini benar-benar mengenai kepala Jia Siwen, diperkirakan kepala Jia Siwen akan benar-benar terbuka. Tapi bagaimana tangan Wu Yalin bisa lebih cepat dari Jia Siwen? Tepat ketika asbak hendak jatuh ke Jia Siwen, dia melihat Jia Siwen dengan santai ke samping, meraihnya dengan telapak tangannya, dan mendarat di pergelangan tangan Wu Yalin. Saat telapak tangan Jia Siwen sedikit mengeras, Wu Yalin tiba-tiba menjerit kesakitan,
dan asbak di tangannya terbanting ke lantai dengan keras, membuat bekas di lantai. Wu Yalin, aku hanya tidak ingin peduli padamu, tetapi jika kamu ingin melawanku, aku tidak keberatan membunuhmu secara langsung. Jia Siwen berdiri dan menatap Wu Yalin dan berkata dengan dingin. Wu Yalin menggigil ketakutan. Dia mundur beberapa langkah, menatap Jia Siwen seolah dia melihat iblis. Melihat Wu Yalin terhalang, Jia Siwen mengabaikan Wu Yalin. Dia berbalik dan mengambil Wang Qiaoan dan berjalan keluar. Tidak sampai Jia Siwen pergi, Wu Yalin tiba-tiba pulih. Dia mengertakkan gigi dan melihat ke arah yang ditinggalkan Jia Siwen, matanya penuh kedinginan. Brengsek, kamu berani mengancamku, aku tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Wu Yalin segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Hei, saudara macan tutul. Ini Wu Yalin. Aku punya sesuatu untuk meminta bantuanmu. Dekat dengan distrik bisnis Yincheng. Apa? Kamu juga di sebelahku. Itu bagus. Titik. Jia Siwen membawa Wang Qiaoan dan naik lift langsung ke lobi hotel. Sekilas, dia melihat Qiao Linlin yang sedang menunggu dengan cemas di lobi. Linlin, teriak Jia Siwen. Qiao Linlin melihat ke belakang dan melihat Jia Siwen. Ketegangan di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan. Dia berlari ke arah Jia Siwen dengan cepat dan bertanya dengan cemas, "Kakak Siwen, apakah kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja." Jia Siwen menggelengkan kepalanya, menatap Wang Qiaoan dalam pelukannya dan berkata, "Dia dibius dan tertidur. Mari kita bawa dia kembali dulu." "Nah, di mana rumah Guru Wang?" Qiao Linlin bertanya dengan tergesa-gesa. Ini." Jia Siwen menggaruk kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu di mana rumah Wang Qiaoan. Dia tidak tahu di mana Wang Qiaoan biasanya tinggal. "Lupakan saja, kirim ke sekolah dulu, aku akan memasukkannya ke asramaku." Jia Siwen mengertakkan gigi dan berkata. Dia tidak berani membawa Wang Qiaoan ke hotel sekarang. Jika Wang Qiaoan bangun dan melihatnya di sisinya, dia akan benar-benar melompat ke Sungai Kuning dan tidak bisa membersihkannya. "Oke." Qiao Linlin mengangguk dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi." Jia Siwen memeluk Wang Qiaoan dan berjalan cepat menuju luar hotel, sementara Qiao Linlin mengikuti dari belakang. Orang-orang di sekitar melihat ke samping. Bagaimanapun, ada seorang wanita cantik besar di lengannya, dan seorang wanita cantik kecil ada di belakangnya. Konfigurasi ini membuat semua pria iri. Ketika Jia Siwen berjalan ke bawah di distrik bisnis Yincheng, dia tiba-tiba merasakan sedikit kesejukan datang dari belakang. Dia melihat ke belakang dan melihat bahwa dia tidak tahu kapan dia mengikuti beberapa pria yang berpakaian dan mata mereka semua tertuju padanya. Jia Siwen mengerutkan kening. Jika orang-orang ini hanya menyukai kecantikan Wang Qiaoan dan Qiao Linlin, maka pergilah dengan cepat. Namun, ketika Jia Siwen dan Qiao Linlin sedang berdiri di gerbang taksi di distrik bisnis Yincheng, tidak ada taksi yang datang, yang membuat Jia Siwen sedikit ingin memarahi ibunya. "Apa yang terjadi?" Jia Siwen bergumam. Pada saat ini, beberapa orang yang mengikuti dengan cepat melangkah maju dan mengepung Jia Siwen dan Qiao Linlin. Melihat situasi yang kurang baik, para pejalan kaki lainnya segera mundur untuk menjaga jarak, karena takut akan terlibat. Jia Siwen sedikit mengernyit, memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Beberapa orang, tidakkah kamu tahu apa yang terjadi denganmu berdiri di sini?" "Hehe, kamu Jia Siwen, kan?" Pria botak terkemuka menatap Jia Siwen dengan mencibir. "Iya." Jia Siwen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku mencarimu." Pria botak itu mengangguk dan berkata, "Kaulah yang baru saja merusak kebaikan kakakku, kan? Saudaramu." Jia Siwen tertegun sejenak, dan langsung teringat, bukankah dia baru saja menghancurkan hal baik Wu Yalin? "Sepertinya kamu juga ingat. Sekarang kamu meninggalkan kedua wanita ini, kami bisa melepaskanmu." Kepala botak itu mengatupkan tangannya di dadanya, menatap Jia Siwen dengan mencibir, "Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin tubuhmu." "Keamanan." "Tidak." Jia Siwen menggelengkan kepalanya tanpa ragu, "Aku harus membawa mereka berdua pergi, tidak ada yang bisa menghentikan mereka." "Kalau begitu aku ingin melihat, mengapa kamu bisa mengatakan ini?" Ekspresi botak itu dingin, dan dia melambaikan tangannya dan berkata,
semuanya, beritahu saya bahwa anak ini akan menyinggung saya. Iya bos. Beberapa orang mencibir dan mengepung Jia Siwen satu demi satu. Wajah Qiao Linlin sedikit berubah, matanya penuh ketakutan, dan tubuhnya bersandar erat pada Jia Siwen. Hanya dengan cara ini dia bisa memberinya rasa aman. Jia Siwen dengan lembut menempatkan Wang Qiaoan di sebelah Qiao Linlin, dan berkata dengan lembut, Linlin, kamu menungguku dengan Qiaoan, dan orang-orang ini akan ditangani olehku. Bisakah kamu? Qiao Linlin memandang Jia Siwen dengan cemas, ada begitu banyak dari mereka. Atau haruskah kita memanggil polisi? Jia Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya memanggil polisi. Butuh 1 jam bagi orang-orang dari Biro Keamanan untuk tiba. Tapi, Qiao Linlin ingin mengatakan sesuatu, tetapi diinterupsi oleh Jia Siwen. Jangan khawatir, kamu mendukung Qiaoan. Jia Siwen mengusap kepala Qiao Linlin dan berkata sambil tersenyum, kamu lupa, kemampuanku sangat bagus. Bab 68. Ketika orang-orang di sekitar melihat penampilan lembut Jia Siwen dan Qiao Linlin, hati mereka iri dan berharap mereka akan menggantikan Jia Siwen. Broter Bal Leopard menatap Jia Siwen dengan mantap, dan berkata dengan dingin, ayo, potong kaki anak ini langsung ke saya. Ya. Saudara-saudara Leopard berteriak satu demi satu, dan dengan cepat bergegas menuju Jia Siwen. Jia Siwen tiba-tiba berdiri di depan Qiao Linlin. Qiao Linlin menatap tubuh tegak Jia Siwen. Pada saat ini, Jia Siwen seperti menara besi, memberinya rasa aman yang tak ada habisnya. Minum. Seorang adik laki-laki mengeluarkan tongkat lipat dari pinggangnya dan melemparkannya ke kepala Jia Siwen. Orang-orang ini sering mengeroyok di jalan, semuanya memiliki beberapa senjata tersembunyi di tubuh mereka, dan mereka sangat ganas dalam serangan mereka. Mereka secara khusus menuju titik vital musuh, dan mudah untuk mengalahkan orang lain sampai mati. Namun, yang mereka temui hari ini adalah Jia Siwen. Jia Siwen mengangkat tangannya dan meraih tongkat lipat. Dengan suara teredam, dia dengan kuat menggenggam tongkat lipat di tangannya. Jia Siwen sedikit mengernyit, dia merasakan sakit di telapak tangannya, dan dia menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan tongkat lipat, dan dia masih sedikit kewalahan. Minum. Jia Siwen berteriak keras dan menarik dengan paksa, tanpa diduga menarik tongkat lipat dari tangan lawan. Adik laki-laki itu terlihat bodoh. Dia tidak menyangka kekuatan Jia Siwen begitu hebat. Jika dia tidak melepaskannya, dia bahkan mungkin akan merobek tangannya. Keluar. Jia Siwen meraung, tongkat lipat di tangannya berbalik, dan angin menderu langsung mengenai lutut bocah itu. Retakan. Dengan dampak tongkat lipat dan kekuatan mengerikan dari Jia Siwen, hanya ini yang mematahkan tulang kaki adik laki-laki itu secara tiba-tiba. Adik laki-laki itu berlutut di tanah dengan plop meratap di mulutnya, membuat yang lain ketakutan. Siapa yang akan datang selanjutnya? Jia Siwen memegang tongkat lipat, memandangi adik laki-laki yang tersisa seperti dewa perang. Ibu, apa yang sombong? Berikan semuanya padaku, aku tidak percaya, begitu banyak orang yang tidak bisa membersihkannya. Pembuluh darah biru di dahi Leopard terbuka, dan matanya merah dan meraung keras. Semua penonton di sekitar terkejut. Aku akan pergi, itu memalukan bahwa begitu banyak orang memukul satu, kan? Orang itu pasti tidak bisa menahannya lagi. Tapi kecepatan pemuda ini bagus. Tembakan tadi cukup cepat. Pihak lain pasti tidak menyangka. Tuan, ini adalah tuan yang sebenarnya. Titik. Ketika adik-adik mendengar perintah Broter Leopard, mereka berteriak dan bergegas menuju Jia Siwen satu persatu. Mata Jia Siwen dingin, dia tidak mundur, tetapi membanting kakinya dengan keras, dan tubuhnya bergegas ke arah anak laki-laki seperti roket. Ledakan. Jia Siwen tidak membutuhkan keterampilan sama sekali, hanya kekuatan kasar yang paling umum, yang tidak dapat diblokir oleh adik-adik itu. Hanya dalam satu pertemuan, 7 atau 8 adik laki-laki tersingkir dan jatuh ke tanah. Adik-adik yang tersisa mengeluarkan senjata untuk mengepung Jia Siwen, dan kekurangan Jia Siwen terungkap di bawah banyak pengepungan. Jia Siwen juga belajar beberapa seni bela diri dan keterampilan bertarung di tengah-tengah kampung halamannya. Dia baru saja memulai. Masih ada jalan panjang sebelum menjadi mahir. Di bawah pengepungan begitu banyak orang,
dia hanya bisa menghindari beberapa serangan di depannya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menangani serangan di sekitarnya. Ledakan. Tongkat lipat jatuh di punggung Jia Siwen, dan Jia Siwen dipukuli dan hampir jatuh ke tanah. Setelah melihat ini, mata leopard menunjukkan senyum yang menyenangkan. Hahaha, anak ini hanya macan kertas, pukul saja aku. Biarkan dia menyimpan ingatannya. Pada saat itu, tongkat lipat sepertinya membunyikan klakson serangan, dan tongkat lipat lainnya jatuh ke punggung, dada, dan wajah Jia Siwen. Tongkat-tongkat ini jatuh di tubuh Jia Siwen dan segera memukuli tubuhnya yang berwarna biru dan ungu, tampak menyedihkan. Jia Siwen mengertakkan gigi. Dia memegang tongkat lipat di tangannya dan mati-matian melawan. Setelah memukul mundur beberapa adik laki-laki dengan keras, masih ada 3 orang di sekitar Jia Siwen. Datang lagi. Jia Siwen mengulurkan tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya, menggertakkan giginya dan berdiri, dan berjalan menuju ketiga saudara kecil itu selangkah demi selangkah. Aku sangat terluka sehingga aku masih berani bergerak. Aku benar-benar mencari kematian. Kakak macan tutul mencibir dan berkata, ayo, kenali orang ini. Kakak macan tutul yang baik. Ketiganya mengangguk dan dengan cepat bergegas menuju Jia Siwen. Mata Jia Siwen memadat, dan tongkat lipat di tangannya menghantam salah satu dada adiknya. Kekuatan mengerikan meledak, dan adik laki-laki itu terlempar ke udara dengan ledakan ke tanah. Tongkat lipat dari 2 adik laki-laki lainnya menabrak Jia Siwen satu demi satu, membuat Jia Siwen tidak dapat dihindari. Ledakan. Tongkat lipat itu mengenai perut bagian bawah Jia Siwen dengan keras. Jia Siwen merasa dantiannya akan hancur, dan rasa sakit yang parah membuatnya hampir jatuh ke tanah. Ledakan. Tongkat lain jatuh di punggung Jia Siwen, dan tongkat ini memukulnya ke tanah, tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. Kakak Siwen. Qiao Linlin kaget dan bergegas memeriksa kondisi fisik Jia Siwen. Ketika dia perlahan membuka pakaian Jia Siwen, dia terkejut menemukan bahwa tubuh Jia Siwen penuh dengan warna merah cerah. Jejak, ini semua disebabkan oleh tongkat lipat. Orang-orang di sekitarnya juga menarik napas. Dengan cedera yang begitu serius, jika digantikan oleh orang biasa, saya khawatir mereka akan jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Kakak Siwen, bagaimana kabarmu? Qiao Linlin berkata dengan gugup, memegangi tubuh Jia Siwen. Pada saat ini, Jia Siwen menutup matanya dengan erat, dan dia merasa bahwa panas di perut bagian bawahnya menjadi lebih dan lebih intens, seolah-olah bola api terbakar, sepertinya dia akan benar-benar membakar seluruh dantian. Ledakan. Suara seperti guntur yang teredam terdengar di telinga Jia Siwen. Dia merasa bahwa api di dantian membakar ke arah anggota badan. Setelah pembakaran, lengan dan paha yang awalnya lemah langsung penuh kekuatan, dan setidaknya lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa kali. Hei, gadis kecil, orang ini telah dibunuh oleh kami, kamu harus mengikuti kami dengan patuh. Broter Leopard berjalan menuju Qiao Linlin selangkah demi selangkah, berkata dengan senyum cabul di wajahnya, selama Anda mengikuti kami, saya pastikan Anda memakannya dengan enak dan minum makanan pedas, dan melayani Anda dengan nyaman di malam hari, hahaha. Kalian gangster, keluar dari sini. Qiao Linlin memerah karena marah, tetapi dia tidak mengucapkan sumpah serapah apapun, jadi dia hanya bisa mencekik kalimat ini. Bab 69, Hei, gadis kecil, kakakku menyukai penampilanmu yang polos, dan tunggu kakakku melatihmu. Leopard berkata dengan senyum penuh nafsu. Ya, saudara Leopard kami luar biasa. Saya telah melatih 4 atau 5 wanita. Pada awalnya, mereka sekarat, tetapi pada akhirnya mereka semua tunduk pada saudara Leopard. Kata saudara laki-laki lainnya dengan senyum lebar. Broter Leopard adalah Broter Leopard, selamat Broter Leopard akan menaklukkan kecantikan besar lainnya hari ini. Adik laki-laki lainnya berkata sambil tersenyum. Broter Leopard menatap Qiao Linlin dengan senyum cabul dan berkata, bagaimana dengan sedikit kecantikan? Kamu hanya pergi bersamaku dengan patuh, agar tidak menderita darah dan daging. Jika kamu membiarkan kami para tetua melakukannya sendiri, maka jika kamu sengaja menyakitimu, maka aku merasa tidak enak karenanya. Kamu bermimpi. Aku benar-benar tidak mungkin pergi bersamamu.
Kamu menyakiti saudara Siwen, Biro Keamanan pasti akan menangkapmu. Qiao Lindai berkata dengan marah dengan cemberut. Hahaha, cewek yang lucu, ayo cewek, pergi dengan kakakku. Dengan itu, Brother Leopard melangkah maju dan mengulurkan tangan dan meraih Qiao Linlin, mencoba membawa Qiao Linlin secara paksa. Namun, sebelum tangan Brother Leopard menyentuh Qiao Linlin, satu telapak tangan keluar seperti kilat dan meraih pergelangan tangan Brother Leopard. Wajah Brother Leopard berubah, dia melihat ke arah di mana tangan itu terulur, dan sekilas dia melihat Jia Siwen menatap lurus ke arahnya. Brother Leopard panik dan segera kembali tenang. Dia berusaha keras untuk menarik tangannya, tetapi menemukan bahwa tangannya sepertinya dijepit dengan kuat oleh penjepit besi, dan dia tidak bisa mendapatkannya kembali tidak peduli seberapa banyak dia menariknya. Kamu membiarkan aku pergi. Saudara Leopard sangat marah, memelototi Jia Siwen dan meraung. Namun, Jia Siwen tidak memperhatikannya, dan melihat bahwa dia mengambilnya dengan mudah, dan bahkan dengan mudah mengambil Brother Leopard dengan satu tangan. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka gempar. Lepaskan aku, pemuda ini terlalu kuat. Dia mengangkat orang dengan satu tangan. Orang ini berkelahi dengan saya ketika saya masih muda, hei, sayang sekali, saya sudah tua, saya tidak punya kekuatan lagi. Sangat tampan. Kalau saja pacarku begitu tampan, hei, sayang sekali. Saudara Leopard ketakutan dan pucat. Dia membuka gigi dan cakarnya, mencoba menyingkirkan telapak tangan Jia Siwen. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan belenggu Jia Siwen. Kamu dengan cepat menurunkanku. Kakak macan tutul memandang Jia Siwen dengan marah dan kesal, jika kamu tidak menurunkanku lagi, aku pasti akan membuatmu terlihat baik. Aku cukup baik sekarang. Jia Siwen berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu membuatku terlihat bagus, kamu bisa terlihat lebih baik lagi. Penampilan sekarang terlalu mempengaruhi penampilan kota. Hahaha. Orang-orang di sekitar tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan mereka semua terhibur dengan kata-kata Jia Siwen. Anda. Saudara Leopard memerah karena marah, menatap Jia Siwen dan berkata, wah, bagaimana kamu rela mengecewakanku. Saya mengajukan pertanyaan, Anda memberitahu saya jawaban yang benar, dan saya bisa mengecewakan Anda. Jia Siwen berkata dengan ringan. Anda bertanya. Saudara Leopard berkata dengan sedih. Dia tahu bahwa bahkan jika dia berjuang, itu akan sia-sia, karena kekuatan lengan Jia Siwen terlalu besar untuk dia lepaskan. Jika dia terus digendong seperti ini, wajah saudara Leopardnya mungkin akan hilang. Apakah utusanmu di belakang layar Wu Yalin? Jia Siwen berkata dengan ringan. Tidak. Saudara Leopard ragu-ragu dan berkata dengan tergesa-gesa. Hah. Jia Siwen menyipitkan matanya dan menggantungkan Brother Leopard pada patung di sebelahnya. Sosok batu ini setidaknya setinggi 3 meter. Saudara macan tutul melihat ke bawah dan dia ketakutan. Dia memandang Jia Siwen dan berkata dengan gemetar, kamu menjatuhkanku. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, tetaplah seperti itu sepanjang waktu. Jia Siwen berkata dengan dingin. Aku bilang. Kakak macan tutul berkata dengan cepat, ya, ini Wu Yalin. Mendengar apa yang dikatakan Leopard, ekspresi Jia Siwen sedikit mereda. Dia menurunkan Leopard dan meletakkannya di tanah. Leopard terengah-engah. Perasaan jatuh tadi membuat detak jantungnya melambung. 100, 2, 3. Jika kamu berani bergabung dengan Wu Yalin untuk menyusahkanku, aku tidak keberatan memberimu pelajaran yang akan diingat seumur hidup. Jia Siwen berkata dengan ringan. Setelah berbicara, Jia Siwen berbalik dan ingin berjalan ke arah Qiao Linlin dan yang lainnya. Kakak macan tutul menatap punggung Jia Siwen dengan cemberut. Dia perlahan merogoh pakaiannya dan mengeluarkan pisau lipat perak mengkilap. Mati. Brother Leopard meraung, menginjak telapak kakinya dengan tiba-tiba, dan menusukkan pisau lipat ke rompi belakang Jia Siwen. Kakak Siwen, hati-hati. Qiao Linlin berteriak, menatap ke belakang Jia Siwen. Jia Siwen berbalik tanpa sadar dan melihat Brother Leopard bergegas ke arahnya sekilas. Sudut mulut Leopard naik sedikit, memperlihatkan senyum dingin. Dia sepertinya telah melihat pisau lipat menembus jantung Jia Siwen, membuat darah Jia Siwen melambung tinggi.
Jia Siwen dengan santai mengangkat tangannya dan meraih belati. Semua orang di sekitar tampak bodoh. Aku pergi, apa yang anak itu lakukan? Apakah dia ingin mengambil belati dengan tangannya? Bukankah ini mencari kematian? Bisakah tangan dibandingkan dengan pisau? Dia benar-benar tidak takut mati. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak ada gunanya menghadapi pisau. Pisau ini ditebang, bukankah hanya memotong dagingnya? Lebih baik memberitahu Biro Keamanan, itu akan membunuhmu. Tepat ketika orang-orang di sekitar ketakutan, telapak tangan Jia Siwen mengenai belati. Namun, semua orang yang hadir terkejut bahwa tangan Jia Siwen tidak terluka, dan belati itu kaku di tangan Jia Siwen. Tanah diperas. Ding dong. Belati yang dipotong tergantung di tanah, membuat suara yang tajam, seolah-olah itu telah jatuh di hati semua orang, dan semua orang tercengang. Aku pergi. Ini. Apa yang terjadi? Bagaimana belati itu bisa patah? Sepertinya dipatahkan oleh telapak tangan pemuda itu. Ini, aku tidak salah. Bisakah telapak tangan mematahkan belati? Bagaimana mungkin? Mungkinkah ini master seni bela diri legendaris? Saya akan memujanya sebagai guru. Saya harus belajar beberapa trik, dan kemudian saya bisa mematahkan belati dengan tangan kosong. Brother Leopard memandang Jia Siwen dengan tatapan kaget, dia merasa kepalanya tidak cukup. Hancurkan belati dengan tanganmu. Bukankah ini adegan yang hanya muncul di drama TV? Mengapa muncul di sini juga? Dia melihat telapak tangan Jia Siwen, tetapi ngeri menemukan bahwa telapak tangan Jia Siwen tidak rusak, dan kulitnya tidak rusak sedikit pun. Brother Leopard tercengang, dia merasa pandangan dunianya runtuh. Bab 70. Jia Siwen dengan santai menamparkan Brother Leopard dengan telapak tangannya. Saudara Leopard dalam keadaan linglung, bagaimana dia bisa bereaksi? Jia Siwen menamparnya. Ledakan. Saudara Leopard terbaring di tanah seperti anjing mati, muntah darah dan tidak bisa berdiri lagi. Jia Siwen berkata dengan ringan, jika kamu masih ingin terus datang, aku akan menemanimu kapan saja, tetapi akhirmu akan sengsara. Setelah berbicara, Jia Siwen berbalik dan berjalan ke arah Qiao Linlin. Ketika dia datang ke Qiao Linlin, dia mengulurkan tangannya dan melambai di depannya, dengan senyum di wajahnya dan berkata, ayo pergi Linlin. Qiao Linlin kembali sadar, dia menatap Jia Siwen dengan ekspresi luar biasa, matanya penuh kejutan dan kekaguman. Saudara Siwen, mengapa kamu menjadi begitu kuat? Qiao Linlin berkata dengan ekspresi luar biasa. Jia Siwen menyentuh hidungnya dan berkata, mungkin, ini adalah alam semesta kecilku yang meledak. Ledakan alam semesta kecil hanyalah alasan yang ditemukan Jia Siwen. Baru saja, salah satu tongkat-tongkatnya jatuh tepat pada dantian Jia Siwen, dan langsung mengguncang dantian Jia Siwen. Ini dapat dianggap sebagai tidak langsung untuk membantu Jia Siwen melewati aura di dantian. Aura diubah, dan anggota tubuh Jia Siwen telah ditempa, dan Jia Siwen telah secara resmi melangkah ke tingkat pertama dari alam pemurnian tubuh, melunakkan anggota badan. Langkah selanjutnya adalah melunakkan tulang batang tubuh. Setelah melunakkan tulang dan tengkorak batang tubuh, Jia Siwen dapat dianggap secara resmi memasuki alam berikutnya. Tapi ini masih sangat awal. Saat ini, tulang tungkai hanya ditempa sekali, dan dibutuhkan setidaknya 9 kali untuk menyelesaikan temper. Semakin marah, semakin kuat tubuh. Ketika energi dipadatkan di masa depan, latar belakang akan lebih kuat. Ayo pergi dulu, kata Jia Siwen. Dia melihat taksi mendekat di kejauhan, dan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Ketika orang-orang di sekitar yang sedang menunggu bus melihat ini, mereka mundur beberapa langkah dan memberi kesempatan untuk naik ke Jia Siwen dan yang lainnya. Jia Siwen masuk ke mobil bersama Wang Qiaoan, dan mereka bertiga kembali ke sekolah bersama. Ketika mereka kembali ke sekolah, siswa lain masih belajar di malam hari. Jia Siwen baru ingat bahwa dia masih perlu belajar di malam hari. Kamu buru-buru belajar di malam hari. Jia Siwen buru-buru melambai ke Qiao Linlin dan berkata, tidak mungkin, kakak Siwen, aku masih ingin membantu menjaga guru Wang bersamamu. Qiao Linlin berkata dengan tegas. Jia Siwen berkata tanpa daya, kamu tidak pergi belajar di malam hari, jika kepala sekolahmu tahu, tidakkah kamu akan datang untuk menggangguku? Oke,
Kalau begitu aku akan meninggalkan kakak Siwen dulu. Qiao Linlin berkata dengan sedikit enggan, jika ada sesuatu yang harus kau katakan padaku. Jangan khawatir. Jia Siwen mengangguk dan berkata. Qiao Linlin berlari cepat ke arah gedung pengajaran, sementara Jia Siwen bergegas menuju kamarnya dengan Wang Qiaoan di pelukannya. Untungnya, ini malam, dan tidak ada seorang pun di jalan, jika tidak, Jia Siwen benar-benar masuk akal dan tidak tahu. Segera, Jia Siwen membawa Wang Qiaoan kembali ke kamar tidur. Dia dengan hati-hati meletakkan Wang Qiaoan di tempat tidurnya, dan kemudian pergi untuk merebus sepanci air panas dan duduk di samping tempat tidur, diam-diam menunggu Wang Qiaoan bangun. Jia Siwen perlahan menutup matanya dan memasuki keadaan meditasi, dan pori-pori tubuhnya secara bertahap menyerap aura sekitarnya. Setelah menerobos, Jia Siwen merasa tubuhnya dalam keadaan sangat lapar dan haus, dan dia membutuhkan nutrisi energi spiritual. Dengan masuknya energi spiritual, Jia Siwen tiba-tiba merasakan tubuhnya secara bertahap menjadi penuh, dan perasaan lengan dan kakinya menjadi lebih. Apa? Sama seperti Jia Siwen yang terus-menerus menyerap energi spiritual, teriakan keras tiba-tiba terdengar di telinga Jia Siwen, dan segera membangunkan Jia Siwen yang sedang berlatih. Dia langsung membuka matanya dan melihat ke arah suara itu. Wang Qiaoan sudah bangun. Dia menatap Jia Siwen dengan kaget, matanya penuh keraguan dan ketakutan, dan bahkan sedikit kemarahan. Kamu, kenapa aku ada di sini? Suara Wang Qiaoan bergetar, menatap Jia Siwen dan berkata. Jia Siwen berdiri dengan senyum masam. Dia tahu bahwa Wang Qiaoan harus menganggap dirinya sebagai orang yang sulit diatur. Itu, Qiaoan, dengarkan aku untuk menjelaskan. Jia Siwen berkata dengan nada selembut mungkin. Setelah itu, Jia Siwen memberitahu Wang Qiaoan semua hal yang telah dilakukan Wu Yalin selama makan sebelumnya. Wajah Wang Qiaoan pucat, dia mengertakkan gigi peraknya dan berkata dengan marah, Wu Yalin. Bajingan ini, aku ingin dia pergi. Dengan itu, Wang Qiaoan tiba-tiba bangkit dan ingin berjalan keluar, tetapi begitu dia berdiri, dia merasa pusing dan kakinya melunak dan langsung jatuh ke tanah. Jia Siwen memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, melangkah maju, dan langsung mendukung Wang Qiaoan. Apakah kamu baik-baik saja? Jia Siwen bertanya dengan cemas. Wang Qiaoan menggelengkan kepalanya. Dia merasa lemah dan tidak bisa melakukan gerakan lagi. Setelah melihat ini, Jia Siwen dengan hati-hati meletakkannya di tempat tidur, mengerutkan kening dan berkata, Tuan Wang, efek obatnya belum berlalu, sebaiknya Anda istirahat, dan jika Anda pergi ke Wu Yalin sekarang, saya takut tidak ada cara untuk pergi secara langsung. Bawa ke pengadilan. Mengapa? Wang Qiaoan berkata dengan marah, bukankah bajingan semacam ini menunggu untuk menjadi korban orang lain tanpa ditangkap di penjara? Sekarang kami tidak punya bukti. Sudah terlambat bahkan untuk pergi ke rumah sakit untuk tes darah. Efek obatnya harus diserap oleh Anda. Saya khawatir tidak ada yang bisa diuji. Di hadapan. Tidak ada bukti yang menentukan, Paman Wu Yalin secara alami dapat menjamin kami tidak dapat menahannya. Jia Siwen berkata tanpa daya. Binatang ini. Wang Qiaoan mengertakkan gigi peraknya dan berkata, mungkinkah kita tidak bisa membersihkannya? Jangan khawatir, aku di sini, tidak akan lama sebelum aku bisa mengirimnya ke Biro Keamanan. Jia Siwen berkata dengan percaya diri. Jia Siwen percaya bahwa jika ada, akan ada yang kedua kalinya. Wu Yalin pasti akan melakukan kejahatan. Kemudian dia dapat menemukan cara untuk mendapatkan bukti dan mengirim Wu Yalin langsung ke penjara. Betulkah? Wang Qiaoan memandang Jia Siwen, dia sudah menganggap Jia Siwen sebagai pendukung spiritualnya. Tentu saja, Jia Siwen hendak membuat komentar panjang, tetapi Wang Qiaoan tiba-tiba bergegas mendekat dan memeluk Jia Siwen. Air mata menyelinap diam-diam dari matanya dan menetes di bahu Jia Siwen. Tubuh Jia Siwen menegang, tangannya seperti peng besar yang melebarkan sayapnya. Itu bukan pelukan atau pelepasan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Wang Qiaoan akan begitu proaktif dan langsung memeluknya. Dia bahkan tidak siap secara mental. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.